Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat OBP, balik lagi sama kita berdua di OBP, obrolan bawah pohon. Segar. Sudah pohon. Tidak Segar. diragukan lagi pokoknya pohon dan pohon. Banyak pohonnya, plus ditambah mainan-mainan. Sejuk ya di bawah pohon. Emang di bawah pohon itu sejuk. Tapi panasnya tetap ada. Ya kalau di bawah pohon sambil apa ini ya enaknya duduk sambil mencokkan. Aduh, apa kabar sahabat OBP semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap nongkrongin video kita. Video kita tayang per berapa kali nih ya, karena habis tersuka hati. Ah iya betul, persuka hati persiapnya. Yang tukang ngobrol ini maunya ngobrolnya kapan? Terus ngeditnya kapan? Iya tuh. Pokoknya ini obrolan suka-suka waktunya. Tayangnya pun suka-suka. Mungkin bisa jadi kan ada waktu ya. Kita khusus hari apa tayangnya. Yes. Jadi nggak usah ditungguin loh. Nanti ada aja notifikasinya. Ya sahabat OBP, apa ya? Ini kali ini mau ngobrolin masalah, ya ini sebenarnya udah jadi penyakit yang lama banget, tapi kok kayaknya tiap tahun itu angkanya tuh meningkat gitu ya. Jadi kalau kita ngobrolin tentang sesuatu ini tuh kayaknya agak gemes-gemes tapi miris. Begitu, jadi gemes-gemes miris gitu ya. Jadi ada nih, ini data tahun kemarin ya, di 2024 itu dari Kementerian Kesehatan itu bilang bahwasanya masyarakat Indonesia itu akan terancam gitu ya penyakit infeksi seksual menular. Jadi kalau tahun 2024 kemarin mereka ada mencatat sekitar 23.347 kasus sifilis gitu ya. Ini benar-benar meningkat banget karena lonjakannya itu sekitar 70% karena di dari sejak tahun 2018 sampai 2022. Luar biasa. 70%. Ngerinya kalau sampai 100% ya. Aduh. Jadi ternyata ini melalui hubungan seksual gitu ya, dan ini dari sini aja lonjakan ini kayak mencerminkan ini ya perilaku masyarakat Indonesia yang terbiasa banget sama kebebasan seksual ini tadi, sejenis, baik sejenis maupun yang tadi hubungan bebas lah. Ya, sudah seperti itu. Dan kayaknya ini ya, kok nggak sadar-sadar ya, zina itu kan bakal mengundang bencana nggak sih Bu? Iya. Ini benar-benar memprihatinkan dan mengerikan. Dan perlu diingat Indonesia itu mayoritasnya Muslim. Nah, jadi masyarakat hari ini kok kayak masih menormalisasi gitu loh Bu, kayak perzinahan kayak. Bukan, memang iya. Iya benar banget gitu. Ya. Jadi kan kayak kasusnya yang artis-artis, ada artis ya yang dia hamil di luar nikah gitu. Terus ya itu. Apa kata netizen, kamu yang kerjakan, kamu yang bungkus, kamu yang adukan, katanya gitu. Iya. Tapi dengan mengadukan kayak gitu ke podcast Om Deddy kah ada iya. Jadi seakan-akan kan dia tuh cari, heran juga ya, ada aja yang mendukung gitu. Iya. Maksudnya tuh syukur-syukur loh dia nggak aborsi, katanya gitu. Oh iya, karena kan biasanya malunya itu kan. Biasanya kan kasus kehamilan di luar nikah, habis itu aborsi, terus itu kalau nggak aborsi ternyata suaminya laki-laki itu ya, bukan suami ya, laki-lakinya tuh nggak terima terus jadi kriminal pembunuhan. Itu bener. Sudah banyak banget kayak jadi rantainya tuh begitu. Jadi rantainya tuh gitu. Iya. Kalau ini kan heboh tuh. Jadi yang heran itu kita bentuk pendukungan itu mungkin orang tuh kasihan sama orangnya, tapi kan kita kasihan sama orangnya tuh dia tuh bukan korban misalnya dari orang yang berkaus gitu ya kan. Ini dia memang melakukan itu kan dari pergaulan dia sendiri. Iya gitu. sih. Terjadinya perzinahan itu memang dari lingkup pergaulan dia sendiri. Terus ternyata pas dia hamidun gitu lalu aja ribut gitu, minta dukungan ini, terus yang heran yang dukung tuh ada gitu. Itu tadi yang bukan, jadi normalisasi terhadap perzinahan itu gitu ya. Itu memang sekarang memang terjadi gitu ya. Jadi yang malah kalau ada orang yang hamil di luar nikah itu kayak dianggap ya sudahlah gitu lah. Tapi ketika ada orang yang menikah gitu, menikah muda itu malah direbutin gitu. Iya, belum siap loh. Nanti kalau punya anak gimana loh. Kan dia sudah nikah juga, permasalahannya gitu. Iya ya.
Nah, padahal kehamilan luar nikah pada remaja usia 15 sampai 19 tahun tadi mencapai 36 per 1000 remaja putri. Jadi kasus aborsi mencapai 750.000 hingga 1,5 juta setiap tahun. Jadi jumlah anak muda yang tadi kata Budian terinfeksi penyakit menular seksual itu juga meningkat gitu kan. Ini kasus Siska. Kalau yang di Cina tuh ada Sister Hong. Sister Hong. Nah itu tuh penyakit menular 16.000 loh. Dia tuh kalau itu sesama jenis ya. Sesama jenis. Nah, makanya di tempat kita yang bulan di mana tuh bulan Juni gitu ya, aparat menggerebek pesta gay. Oh iya. Jadi di situ ada 30 orang pelaku yang ternyata dia terinfeksi HIV dan sifilis tadi. Jadi perilaku perzinahan ini antara tadi laki-laki dan perempuan, dan juga antara hubungan menyimpang tadi adalah gays itu. Dan jadi data kementerian pun menyebutkan 2.700 individu usia 15-18 tahun di Indonesia hidup dengan HIV. Itu yang terdata ya. Ya benar. yang entah yang disembunyikan, karena malu atau karena nggak tahu. Itu kan bisa lebih banyak daripada datanya sebenarnya. Bisa jadi. Iya, karena nggak diperiksakan gitu. Aduh, pusing ya. Karena bisa jadi kan kemudian misalnya dia istrinya baik-baik gitu. Ternyata suaminya suka jajan. Istrinya nggak tahu. Ternyata dia kena HIV itu kayak gitu. Nah itu kasusnya misalnya salah satu kasus ya. Jadi ini kayaknya kayak fenomena gunung es ya di masyarakat. Artinya data aslinya itu tadi bisa jadi lebih besar daripada yang sebenarnya dilaporkan ya. Penularannya potensinya sangat besar gitu ya. Dan masyarakat saat ini ya kehidupannya kan hedonis semuanya, liberal. Jadi pandangan mereka tuh ini biasa sudah. Ini di barat juga biasa gitu kan. Jadi apa namanya? Kalau kita kan melihat ada pelacuran, ada tempat seni, itu juga sama kan ya? Juga sama. Aduh. Itu lebih ini lagi kan, ibaratnya normalisasinya itu betul-betul kayak dilegalkan. Diformalkan ya, dilegalkan. Jadi kayak ya nggak apa-apa asal di situ deh. Dia usaha tapi usahanya dalam hal kemaksiatan itu. Nah cuman yang bikin ironinya itu ini nggak ada yang dilarang. Yang perzinahan, yang perilaku seksual yang menyimpang juga kayak modelnya tuh ini adalah pernah dianggap perzinahan tuh kayak hak asasi gitu ya. Kalau dilakukan dengan ada kesepakatan, sengaja, suka sama suka. Itu nggak apa-apa gitu ya. Nah, jadi nggak bisa ngelarang tuh negara tuh. Kalau di KUHP kan memang gitu Bu dia. Nah, ya benar-benar. Jadi kalau ada perzinahan itu, pasal perzinahan itu kalau dilaporkan oleh misalnya pasangannya, suami atau istri gitu ya. Itu kalau dilaporkan. Nah, tapi kalau misalnya hubungan itu dilakukan dengan bukan suami istri atau misalnya dia belum menikah, suka sama suka, nggak bisa. Kan kamu sayang sama aku gitu. Dan yang laporkan nanti malah mengganggu HAM tadi. Iya, benar banget. Nah, ada hak kebebasan berperilaku tadi kan. Betul. Dan dampaknya tuh sebenarnya nggak ke pribadinya yang melakukan gitu kan, tapi nanti akan ini kan ke keluarga, anak-anak juga tadi. Kalau anak-anaknya tertular dengan penyakit yang tidak tepat tadi kan, penyakit menularnya tadi apa kabar coba? Gitu, orang-orang yang maksudnya tidak berdosa lagi gitu, tidak tahu apa-apa. Iya. Ternyata lewat seseorang yang malah melakukan. Jadi kalau ibaratnya ada kan slogan Indonesia Emas. Ya kalau kayak gini jadi Indonesia cemas bukan sih? cemas nggak cemas ya Allah. Kan pengennya emas gitu kan, generasinya emas semuanya 45. Terus dengan kayak gini lonjakan yang makin banyak, aduh nggak bikin. Ini bukan cemas lagi Bu. Apa tuh? Mengerikan. Indonesia mengerikan gitu. Dan ini kan sebenarnya termasuk dosa besar ya. Oh iya. Bahkan kalau di dalam Islam itu tentang perzinahan ini, bahkan Allah di dalam Quran surah Al-Isra itu ya, ayat 32 itu di situ sudah bentuk larangannya tuh janganlah kamu mendekati zina. Jadi bilangin jangan ya. Jangan. Karena kalau misalnya mendekatinya aja tidak boleh gitu ya, apalagi melakukannya. Sebab yang tadi kalau dosa zina ini mungkin beda ya dengan dosa misalnya dia makan babi gitu.
Misalnya temannya si A makan babi, si B tuh nggak akan kena juga gitu, karena kan dia aja. Tapi kalau dosa zina ini itu bisa terkena semuanya gitu. Yang lainnya, saking besarnya dosa zina itu gitu ya. Kan dalam sebuah hadis dikatakan gitu ya, ketika zina dan riba itu sudah merebak gitu di masyarakat, maka tunggulah istilahnya tuh kayak menghalalkan azab Allah itu akan datang. Jadi kan pelakunya nggak semuanya sebenarnya. Iya. Nah, tapi efeknya bisa kena semuanya gitu. Iya ya. Nah, terhadap pelaku dosa besar tadi. Iya. Bahkan sampai saking ininya ya, kata Rasulullah SAW, tidak ada dosa setelah syirik yang lebih besar daripada seorang laki-laki yang menumpahkan spermanya pada rahim yang tidak halal untuk dirinya. Intinya berzina tadi ya. Kemudian tentang liwat tadi ya, atau hubungan yang gays tadi. Nah, Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Lut. Nah, kita pernah bahas ini ya. Udah, ada spesifik ya. Cari aja. Tentang gay ya. Gay. Kemudian Islam memberikan jalan keluar gitu ya, yang terbaik gitu bagi kehidupan manusia. Dengan apa? Dengan pernikahan. Nah, karena dengan menikah ini pergaulan pria dan wanita tadi, termasuk hubungan tadi itu menjadi halal gitu. Dan itu jadi hidup tuh tenang kan. Nah, itu ada di Quran surat Ar-Rum ayat 21. Kemudian dalam pernikahan solusinya nih harusnya gitu ya yang dilakukan, tercipta hubungan suami istri yang sehat secara biologis gitu. Jadi kehormatan manusia itu terpelihara. Kemudian kalau sekarang nih dengan hubungan bebas-bebas itu, iya penyakit tadi menular ada gitu. Kehormatan manusia itu ternodai akibat itu, padahal sudah ada menikah gitu ya, masih aja berzina gitu. Iya. Nah, kemudian sebaliknya ya, perzinahan tadi menyebabkan hal-hal yang mudarat gitu bagi manusia. Jadi solusi tuntasnya memang ini ya, harus ada gitu kan, karena tadi sepakat dulu bahwasanya persoalan zina ini lahirnya bukan dari Islam, karena peningkatan penyakit menular seksual gitu kan, itu tuh karena imbas dari sistem sekuler kapitalis, sekuler liberal gitu, yang melahirkan juga hidup yang hedon, cinta dunia banget gitu ya. Itu udah ngerasa nggak ngerasa itu udah lama diterapkan di negara kita gitu. Jadi karena sekulerisme itu menyingkirkan ini kan, aturan-aturan agama termasuk yang mengharamkan perzinahan. Jadi kayak udahlah nggak usah pakai agama, kita lagi have fun. Iya nggak sih? Gitu akhirnya perzinahan penyimpangan perilaku seksual juga ya, yang penting kita bahagia gitu kan. Jadi benar-benar karena liberal tadi bikin kebebasan untuk silahkan lakukan apa saja yang mereka inginkan. Itu yang sadar gak sadar itu ada loh. Dan kita sedang mengalami itu. Jadi karena masalah utamanya adalah sekuler liberal ini yang ada di negeri kita ini, maka mau nggak mau itu harus dihapus dan harus diganti dengan sistem Islam. Itu tuh yang jadi titiknya gitu, titik utamanya banget. Dan iya ya, kalau dibilang-bilang terus solusi Islam apa? Pasti ada. Yang pertama misalnya negara itu mendidik masyarakatnya gitu ya, jadi pribadi balik lagi ke beriman dan bertakwa, pria dan wanita semuanya. Fondasi awal gitu, apapun masalahnya gitu, tanpa pandang bulu, yang perempuan aja suruh solihah, yang laki-laki suruh soleh, enggak, semuanya harus gitu ya, menjaga diri dari sifat menjaga diri dengan sifat ifah gitu ya, terus tuh menjaga pandangan, gudul basor menutup aurat gitu ya, menjaga diri dari dosa-dosa zina. Dan kemudian tadi tuh yang menyegerakan pernikahan itu ya. Jadi karena banyak sih yang bahkan sekarang kalau ya takut menikah, enggan menikah gitu ya, karena urusannya ekonomi gitu. Ekonomi ya itu memang utamanya, masalahnya ekonomi, dia belum punya hidupan mapan. Betul. Gimana bisa mau ngidupin anak orang gitu-gitulah. Ya, itu sih yang jadi adanya. Makanya berarti perlu juga kan ada pemerataan ekonomi yang dilakukan oleh negara gitu. Nah, kemudian yang ketiga juga gitu ya, solusi Islam. Banyak kayak solusi yang kita bahas akan sampaikan ya Budian ya. Satu poin itu aja gini, bisa jadi satu pembahasan kata Budian tadi ya. Betul. Salah satu bentuk dari kan janganlah mendekati zina. Jadi hal-hal yang mendekati itu juga ada tindakan preventifnya, itu sudah ada. Betul. Gitu. Nah, kalau yang ketiga ini gitu ya, negara itu tadi mengedukasi para pemuda agar mempunyai bekal ilmu menuju pernikahan. Nah, gitu. Jadi iya, namanya pernikahan tuh kan pasti ada
apa sih bimbingan apa bisa nggak semuanya harmonis, ada kalangannya beda pendapat. Tapi dengan pendidikan pernikahan itu ya bisa menghindari konflik dalam rumah tangga itu. Jadi nggak diselesaikan dengan keluar sana gitu. Kemudian yang keempat, negara melarang aktivitas yang membuka peluang perzinahan. Jadi khalwat dua-duaan itu nggak dibiarin kalau dia bukan suami istri, pacaran, ikhtilat gitu, campur baur di tempat yang kayak pesta-pesta. Itu kan yang kasus artis yang dia hamil itu kan dia kan suka hidup pesta-pesta kan, sesuai dengan pergaulannya, klub malam, pokoknya tempat-tempat yang menimbulkan peluang terjadinya hubungan itu ditutup oleh negara. Nah kemudian kelima, yang pasti ini ya sanksi tegasnya. Kalau misalnya terlanggar juga tuh tetap pekerjaan, namanya juga manusia nafsu. Biasanya kan ya setan itu kan tidak tinggal diam juga. Jadi kasus perzinahan ini akan dijatuhkan sanksi. Misalnya dia lesbi, pedofil yang kita dulu kena itu kan dihukum dengan hukum mati ya kalau pedofil, kalau dia gays. Nah tapi kalau dia pejina laki-laki perempuan yang belum menikah dicambuk 100 kali. Kalau sudah menikah dia dirajam gitu hingga mati gitu. Dan itu kan hukuman yang memang membuat dia jera. Maksudnya orang lain yang pelaku yang berniat tuh kan jadi takut tuh sama menghapus dosa ketika sudah di akhirat. Nah kemudian yang keenam, nah negara itu mengobati ya para penderita yang misalnya dia punya penyakit menular tadi itu agar tidak menjadi wabah di tengah masyarakat. Nah maka para istri yang mengetahui suaminya itu mengidap penyakit berbahaya ini diberi hak suaminya untuk mengajukan gugat cerai. Wah, tegasnya iyalah. Kita itu mengandung mudarat ya bagi istrinya, karena salah satu istilah bolehnya istri mengajukan gugat cerai itu ketika mengandung mudarat dalam pernikahan itu. Dan ke semua 6 solusi Islam tadi itu nggak bisa diterapkan sama sistem sekarang. Nggak bisa. Nggak jangan berharap. Nggak bisa banget. Jadi tidak berharap banyak, bukan tidak berhenti berharap. Bos. Jadi kayak lagu Selon Seven, berhenti berharap. Solusi itu cuma bisa diterapkan di sistem Islam gitu, karena kan klop ya. Anunya nanti dari sisi persuasifnya ini juga kafah, nanti kuratifnya kafah juga, semuanya mantep gitu kan. Dan solusi Islam secara kafah ini hanya bisa diterapkan dalam bentuk sebuah negara khilafah. Dan berarti yang perlu kita lakukan sekarang gitu ya, harus menerapkan Islam kafah. Nah, bingungnya tuh gini, kafah itu apa? Terus emang harus kafah itu harus gimana? Nah itu bisa didapatkan dengan mengkaji Islam secara rutin. Jadi tanyakan gitu loh, kafah itu apa sih? Itu pertama bocorannya dalam Al-Quran ada ya, Al-Baqarah 208. Nah berarti jadi kata kafah tuh nggak dibuat-buat ya, langsung dari Al-Quran. Nah betul banget. Nanti dicek dulu ya sahabat WP semuanya, baru nanti dilihat oh berarti kafah itu gimana dan apakah sekarang diterapkan? Nah tentu belum. Oke, segini dulu obrolan kita, panjang lagi. Video kita kali ini mudah-mudahan bisa menarik benang merahnya dari apa yang kita obrolkan, walaupun sana sini ngobrol gitu. Iya, makasih semuanya. Saya Diana Jerwati undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.